Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPKN, kita jumpa kembali dengan video pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa kelas 7 SMP atau MTS. Kali ini kita masih melanjutkan pokok bahasan kita pada bab yang keempat, yaitu kebinekaan Indonesia. Sub pokok bahasan kita adalah keragaman budaya. Kalian tentu tahu, keragaman budaya berhubungan dengan keragaman suku. Semakin banyak suku di suatu negara, semakin banyak budaya yang dimilikinya. Itulah yang terjadi di Indonesia yang memiliki ratusan suku yang berbeda. Maka budayanya pun sangat banyak atau beragam. Banyak hal yang dapat dimasukkan sebagai budaya, mulai dari kesenian daerah, tradisi dan upacara, arsitektur rumah, peralatan rumah tangga serta kerja, hingga adat istiadat sehari-hari. Keragaman budaya yang mudah dikenali antara lain adalah kesenian, arsitektur, hingga tradisi dan upacara. Keragaman budaya yang pertama adalah lagu daerah. Salah satu bentuk kesenian daerah yang mudah ditandai adalah seni suara serta musik. Setiap daerah memiliki lagu daerahnya masing-masing. Maka di Indonesia terdapat ratusan lagu daerah yang kalau dipelajari tidak akan segera habis. Beberapa lagu daerah bahkan terkenal secara nasional. Beberapa lagu daerah dari Sumatera sangat terkenal. Di antaranya adalah Bungong Jempa dari Aceh, Sinanggar Tulau dari Tapanuli, Kampuang Nan Jauh di Matu dari Minang, hingga Lancang Kuning dari Melayu. Lagu-lagu daerah dari Pulau Jawa antara lain adalah lagu Kicir-Kicir dari Betawi, Bubui Bulan dari Sunda, Lir Ilir dari Jawa, hingga Tanduk Majeng dari Madura. Dari Kalimantan dikenal lagu Ampar-Ampar Pisang. Dari Bali lagu Janger. Dari Nusa Tenggara antara lain lagu Ole Lebo. Sementara itu, lagu daerah dari Sulawesi seperti lagu Angin Mamiri dari daerah Bugis dan lagu O Ina Nikeke dari Minahasa juga sangat terkenal. Orang Indonesia umumnya juga mengenal lagu Ambon Manise dari Ambon serta Yamko Rambe Yamko dari Papua. Beriringan dengan lagu daerah, terdapat alat-alat musik tradisional. Ada alat musik gordang dan seruni di Sumatera, angklung di Jawa Barat, gamelan di Jawa dan Bali, sampai di Kalimantan, kolintang di Sulawesi, sasando di Nusa Tenggara, hingga tifa di Papua dan Maluku. Keragaman budaya yang kedua adalah tarian daerah. Kesenian daerah yang juga banyak ragamnya adalah tarian. Salah satu tarian daerah di Indonesia yang paling terkenal di dunia adalah tari Saman dari Aceh. Inilah tari yang dipilih untuk acara pembukaan Pesta Olahraga Asian Games tahun 2018. Tari itu dilakukan oleh 1.600 siswa SMA di Jakarta dan disiarkan secara langsung ke seluruh negara Asia. Masih terdapat ratusan tari daerah lainnya di Indonesia. Yang terkenal antara lain adalah Tortor dari Batak, Serampang 12 dari Melayu, Tari Piring dari Minang, Jaipong dari Sunda, Serimpi dari Jawa, Pendet dari Bali, Ajat Temui Datai dari Kalimantan, Pakarenas dari Sulawesi, Caka Lele dari Maluku, hingga Tari Cendrawasih dari Papua. Selain itu,
Papua juga menyumbang lagu dan tari sajuju. Ini salah satu tarian yang sangat sering dipakai untuk senam pagi bersama-sama di seluruh Indonesia. Tari daerah lain yang juga terkenal untuk dipakai senam pagi adalah lagu dan tari Maumere dari Nusa Tenggara. Keragaman budaya yang ketiga adalah tradisi dan upacara. Sangat banyak tradisi dan upacara di Indonesia, mulai dari Papua hingga Aceh. Salah satu upacara yang terkenal di Papua adalah upacara bakar batu. Seluruh warga berkumpul untuk bersyukur atau mengikat perdamaian dengan berpesta bersama. Makanannya dimasak menggunakan batu yang dibakar. Di daerah lain, upacara kematian juga mengundang perhatian masyarakat. Suku Dayak mengenal upacara Tiwa. Masyarakat Bali melakukan upacara pembakaran mayat yang disebut ngaben. Sedangkan suku Toraja di Sulawesi melakukan upacara Rambu Solo untuk mengantarkan jenazah. Jenazah bukan dikubur tapi disimpan dalam gua di dinding tebing yang tinggi. Di Madura ada tradisi balapan sapi yang disebut karapan, sedangkan masyarakat di Sumatera mengenal budaya balap perahu di sungai dalam tradisi pacu jalu. Di Pulau Nias ada tradisi berabad-abad berupa lompat batu. Sedangkan di Kalimantan, tepatnya di Banjarmasin, terdapat pasar terapung. Seluruh pedagang berjualan di sungai menggunakan perahu masing-masing. Banyak pula tradisi yang juga menarik seperti tradisi bambu gila di Maluku, mencari cacing laut dalam tradisi bau nyale di Lombok, upacara pasola di Sumba, kesodo di masyarakat Tengger Jawa Timur, sekaten di Solo dan Jogja, hingga upacara tabwik di Minang. Semua itu menunjukkan keragaman budaya Indonesia yang tiada taranya. Keragaman budaya yang keempat yaitu rumah dan kampung adat. Keragaman rumah serta kampung adat juga menunjukkan kebinekaan Indonesia. Rumah adat di 3 pulau besar yakni Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi umumnya merupakan rumah panggung. Lantainya tidak di tanah, melainkan berupa panggung dari kayu untuk berjaga-jaga dari ancaman banjir dan kemungkinan serangan binatang buas. Di Sumatera, rumah adat Krong Kabe, rumah bolon, rumah gadang, dan rumah limas semuanya berupa rumah panggung dengan tiang tinggi. Begitu pula rumah panjang, rumah betang, rumah lamin, dan rumah banjar di Kalimantan. Di Sulawesi, rumah bala dan rumah walewangko juga merupakan rumah panggung. Di beberapa daerah terdapat rumah adat dengan tiang pendek seperti di Maluku, Sunda, hingga Nusa Tenggara. Sedangkan rumah adat berlantai di tanah terdapat di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Di antaranya adalah rumah joglo di Jawa, rumah Bali, balai tani di Lombok, hingga rumah sasadu di Maluku. Rumah adat berlantai di tanah di Papua berwujud rumah hunai serta EPI di kawasan pegunungan. Rumah tanpa jendela tersebut beratap bulat dari jerami atau rumbai buat menahan hawa dingin. Bahan atap semacam itu juga dipakai untuk rumah adat di Nusa Tenggara seperti rumah Musalaki serta Baruniang. Rumah adat Baruniang beratap kerucut meninggi
antara lain terdapat di kampung adat Wairebu Flores. Kampung adat lain yang terkenal adalah Kampung Naga Jawa Barat, Desa Sade Lombok, Bawomata Luo Nias, Ragi Hutang Pulau Samosir, hingga Ketekesu di Toraja. Di Ketekesu terdapat rumah adat yang menarik perhatian banyak wisatawan, yaitu Rumah Tongkonan. Atapnya meniru bentuk tanduk kerbau. Atap rumah adat yang juga meniru bentuk tanduk kerbau lainnya adalah Rumah Gadang Minang. Sedangkan tanduk-tanduk kerbau sebenarnya dipakai buat penghias rumah-rumah adat Sumba. Demikian anak-anak pembahasan tentang keragaman budaya yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya dalam mempelajari materi ini. B.J. Habibie pernah menyampaikan bahwa keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Untuk itu, marilah kita bersama senantiasa berusaha belajar agar menjadi pintar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.